Salam Merdeka Literasi. Ya, pada kesempatan hari ini juga teman kita Claudia akan mempresentasikan apa yang dirasakan sepanjang belajar lewat daring atau berselancar Baitul Langit ya. Nah, kita dengarkan bersama dari Claudia. Disilakan, Nak. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan dari Inci dan teman-teman. Salam Merdeka Literasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pendapat saya tentang refleksi pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh. Tapi perkenalkan sebelumnya, nama saya Claudia Kristi Tumundo dari program studi kimia. Latar belakang. Tahun lalu, tepatnya 2019, di kota Wuhan, Cina, terjadi sebuah penyebaran dari virus yang menyerang sistem pernafasan, yaitu virus COVID-19. SARS-CoV-2 atau yang lebih dikenal dengan nama virus corona ini adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja dan telah memakan banyak sekali korban jiwa dari awal penyebaran sampai saat ini. Virus corona masih banyak memakan korban jiwa. Untuk menekan penyebaran virus ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dari pembatasan skala besar dan penerapan protokol kesehatan di berbagai tempat. Hal ini menyebabkan kantor, sekolah, dan segala aktivitas yang memungkinkan untuk terjadinya penyebaran virus ini awalnya ditutup untuk sementara waktu, yaitu selama 14 hari. Namun sayangnya hal ini belum dapat memutus rantai penyebaran dengan maksimal, sehingga pada akhirnya kantor, sekolah, dan segala aktivitas yang memungkinkan untuk terjadinya penyebaran virus ini ditutup dan dilaksanakan secara daring dari rumah masing-masing. Sampai saat ini khususnya siswa dan siswi atau mahasiswa dan mahasiswi di berbagai tempat masih menjalankan proses pembelajarannya atau perkuliahannya secara daring atau online dan belum mengetahui kapan pastinya persekolahan atau perkuliahan secara daring, secara luring atau tatap muka akan dilaksanakan. Manfaat dalam perkuliahan daring ini ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh, yaitu 1. Menghemat biaya transportasi dari rumah ke sekolah. 2. Tidak perlu membayar uang kos ataupun menyewa kos-kosan. 3. Dapat tetap kuliah walaupun di rumah, sehingga dapat dipantau langsung oleh orang tua. 4. Orang tua secara langsung dapat mengetahui perkembangan anak-anaknya dalam proses pembelajaran. 5. Banyak belajar hal-hal baru. Suka dan duka. Adapun suka duka dalam pembelajaran jarak jauh ini, yaitu sukanya dapat kuliah dari rumah. Dari hal ini kita dapat kuliah tanpa harus berpisah dari orang tua dan juga menghemat pengeluaran orang tua akan biaya hidup sehari-hari dan mengerjakan tugas dengan kondisi yang lebih nyaman karena di rumah sendiri dibandingkan dengan kos. Juga dapat mengikuti kuliah dalam kondisi apapun, yaitu baik sakit maupun sehat. Dukanya, saat jaringan telepon yang dipakai bermasalah. Sulit bagi mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran, entah itu mahasiswa yang sering keluar masuk dari room pembelajaran atau suara dari pengajar yang kurang jelas, yang mungkin karena jaringan dari pengajar tersebut yang kurang baik atau jaringan dari mahasiswa itu sendiri yang bermasalah. Adapun juga masalah dari perangkat elektronik yang dimiliki oleh mahasiswa. Terkadang ada beberapa aplikasi yang diwajibkan bagi mahasiswa untuk mendownloadnya, tetapi tidak bisa karena perangkat handphone ataupun laptop yang tidak mendukungnya. Hal ini menuntut mahasiswa untuk memiliki perangkat elektronik baru untuk memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi hal ini juga sangat memberatkan bagi kalangan ekonomi rendah. Selanjutnya,
Selanjutnya, sisi positif. Adapun sisi positif dari pembelajaran jarak jauh ini yaitu banyak belajar hal-hal baru. Misalnya karena ini pembelajaran online, mahasiswa dituntut untuk dapat mengelola data dan mengumpulkan tugas secara online, sehingga mahasiswa harus dapat menguasai bidang iptek secara mandiri, yaitu bidang lain selain bidang yang ditekuninya. Selanjutnya, dapat belajar untuk membagi dan menghargai waktu. Pada pembelajaran jarak jauh, biasanya mahasiswa mempunyai setumpuk tugas dari pengajar-pengajar yang harus dikumpulkan dalam waktu yang berbeda-beda, sehingga mahasiswa harus pandai-pandainya mengatur waktu untuk membuat tugas-tugas tersebut dan belajar menghargai waktu dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat dan berhenti untuk membuang-buang waktu. Dari pembelajaran jarak jauh ini yaitu banyak belajar hal-hal baru. Misalnya karena pembelajaran online, mahasiswa dituntut untuk dapat mengelola data dan mengumpulkan tugas secara online, sehingga mahasiswa dapat menguasai bidang iptek secara mandiri, yaitu bidang lain selain bidang yang ditekuninya. Selanjutnya, dapat belajar untuk membagi dan menghargai waktu. Pada pembelajaran jarak jauh, biasanya mahasiswa mempunyai setumpuk tugas dari pengajar-pengajar yang harus dikumpulkan dalam waktu yang berbeda-beda, sehingga mahasiswa harus pandai-pandainya mengatur waktu untuk membuat tugas-tugas tersebut dan belajar menghargai waktu dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat dan berhenti untuk membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sisi negatif. Ada beberapa sisi negatif dari pembelajaran jarak jauh ini, yaitu satu, kurangnya pemahaman dalam suatu materi. Jaringan yang kurang stabil terkadang menjadi penghambat bagi mahasiswa dalam proses pembelajaran. Dua, terlalu banyak tugas membuat mahasiswa menjadi stres dan bahkan sampai kondisi kesehatannya drop. Tiga, belum dapat bertemu dengan mahasiswa lain secara langsung. Solusi. Beberapa solusi dari poin sebelumnya yaitu pengajar dapat memberikan materi sesudah ataupun belum pengajaran dimulai, dan mahasiswa secara mandiri harus mencari pendalaman dari materi tersebut dari berbagai sumber yang ada. Dua, mungkin pengajar-pengajar dapat memberikan toleransi kepada mahasiswa berupa perpanjangan waktu pengumpulan tugas. Kuliah jarak jauh atau daring ini dapat segera berakhir sehingga dapat dengan teman-teman dan dosen-dosen dari setiap mata kuliah yang ada dan merasakan secara langsung pembelajaran atau praktikum dalam kuliah tatap muka. Kesimpulan, untuk menekan penyebaran virus corona, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dari pembatasan skala besar dan menerapkan protokol kesehatan di berbagai tempat, kantor, sekolah, dan segala aktivitas memungkinkan untuk terjadinya penyebaran virus ini. Sehingga sampai saat ini, khusus masih menjalankan perkuliahan secara daring atau online. Adapun manfaat dari PJJ yaitu dapat menghemat biaya pengeluaran, tidak perlu membayar uang kos atau menyewa kos-kosan, dapat tetap kuliah walaupun di rumah, orang tua dapat secara langsung mengetahui perkembangan anaknya dan belajar hal-hal baru. Suka-duka PJJ yaitu sukanya ialah dapat kuliah dari rumah, membuat tugas dengan nyaman, dan dapat kuliah dengan kondisi apapun. Dukanya ialah masalah jaringan yang kurang stabil dan perangkat elektronik yang masih kurang memadai. Sisi positif yaitu
banyak belajar hal-hal baru dan belajar membagi waktu dan menghargai waktu. Sisi negatifnya ialah kurang paham atau mengerti karena kendala jaringan dan terlalu banyak tugas. Solusi dari sisi negatif tersebut ialah pengajar mengirimkan materi yang diajarkan dan mahasiswa secara mandiri mencari pendalaman dari materi tersebut. Harapannya agar PJJ ini dapat berakhir dan dapat segera dilaksanakannya kembali kuliah tatap muka atau luring. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Salam Merdeka Literasi. Terima kasih, salam Merdeka Literasi juga ya.